Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah dari SDN 1 Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Berikut video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Semangat pagi. Pagi, yes. Sebelum Guru absen, kita akan berdoa dulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita dipermudah dalam untuk belajar. Udah. Sekarang untuk kelasnya. Tuhan, ayo. Siap. Persiapan. Siap. Tempat duduk siap. Gerak, doa mulai. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa. Semoga acara hari ini, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bu Guru akan mengabsen kehadiran bersama Ibu ya. Yang pertama, Abdul Ghaffar. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fahri Abdurrahman. Hadir, Bu. Yuni Maisara. Hadir, Bu. Hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan agar kita dapat mengikuti pelajaran pada hari sekarang. Kita tepuk semangat. Agar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku dan lagu Profil Pelajar Pancasila. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Terus sambil bertepuk tangan. Saya bagi jauh.
setelah dibaca bukunya dicatat seperti biasa ya. Nanti guru tanya satu-satu. Sampean nanti sudah membaca tentang apa gitu ya. Oke, sekarang ambil buku dulu yang ada di membacakan hasil literasinya pada hari ini. Siapa? Siapa? Putri. Oke, silakan dibaca Putri. Kamu mau baca tentang judulnya apa, isinya apa? Judulnya rencana mengabdi. Informasi penting. Laut luas menghambat tidak terbatas. Lampu-lampu berwarna-warni di malam hari membuat kota Jakarta semarak. Kini rumah harus pindah ke desa kelahiran orang tuanya. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Sekarang buku yang sudah sampai baca kembalikan ke tempat yang disediakan tadi. Kembalikan, simpan yang rapi. Oke, sudah kembali ke bakunya masing-masing. Buku literasinya dikumpulkan. Oke, literasi sudah dilakukan. Di sini kita akan membahas tentang 3 pokok bahasan. Bahasan yang pertama yaitu kita dapat mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang kedua kita akan membuat sebuah paragraf argumentasi. Dan yang ketiga kita akan membuat sebuah paragraf deskripsi. Dan sebelumnya Bu Nur mempunyai sebuah masalah, mempunyai gambar masalah. Lihat semua di depan layar. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Ya, dari gambar pada layar, apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat? Dari macet. Apa yang menyebabkan jalanan tersebut macet? Apa? Karena tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Iya, karena tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, Bu Nur mempunyai sebuah video permasalahan. Nanti kita identifikasi apa yang dimaksud dengan rambu-rambu lalu lintas itu. Lihat sebuah video ya. Sudah hancur juga masih terus berlangsung, di mana ada belasan motor yang ringsek karena tertabrak bahkan terlindas truk tangki Pertamina. Dan sejauh ini dilaporkan ada 8 orang yang tewas di lokasi kejadian. Truk Pertamina yang mengalami kerusakan masih berada di pinggir jalan dan saat ini masih terus diupayakan untuk dievakuasi. Sementara petugas juga masih melakukan pendataan kendaraan dan juga korban yang terlibat dalam kecelakaan ini. Dari video yang sudah kalian saksikan, apa yang kalian lihat pada kejadian tersebut? Apa? Jawabin. Kecelakaan. Kecelakaan apa? Truk tangki minyak. Apa yang menyebabkan truk tangki tersebut sampai terjadi kecelakaan? Rem blong. Oke, remnya blong. Kemudian apa yang ditabrak oleh truk tangki tersebut? Sepeda motor. Seorang pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di depan lampu merah. Oke. Dari kejadian yang ada pada video itu adalah mereka tidak mematuhi apa? Rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu kita harus bisa memahami
apa dari makna dari rambu-rambu lalu lintas. Sekarang Bu Nurul akan membagi menjadi 3 kelompok. Seperti biasanya, kelompok pertama diketuai oleh Fari, kelompok kedua diketuai oleh Gofar, dan kelompok 3 diketuai oleh Alfa. Oke. Sebelumnya bangkunya dirapatkan terlebih dahulu. Sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk langkah-langkah kerjanya ada di bahan ajar. Nanti kita pelajari bersama. Kita pahami untuk langkah-langkahnya. Di sini ada bahan ajar beserta LKPD. Lihat. Di LKPD yang pertama, yang LKPD yang ini dibuka. Di halaman pertama itu ada alat dan bahan, yaitu kertas manila, gunting, lem, kertas, dan alat tulis. Di situ juga sudah lengkap dengan langkah-langkah kegiatannya. Di sini saya kasih alat-alatnya. Di sini Bu Nur mempunyai beberapa rambu-rambu lalu lintas. Misalnya ini nanti, saat ini artinya apa ya? Sampai bisa cari di LKPD dan juga bisa cari di internet. Seperti biasa. Di sini Bu kasih 3 rambu. Nanti sampai tempelkan sesuai dengan langkah-langkah kerjanya. Sekarang gini ya, untuk LKPD yang Bu Nur bagikan tadi, di situ ada beberapa rambu-rambu lalu lintas, sampai bisa cari di internet. Sudah paham semua cara mencarinya di internet? Oke. Nanti kalau sudah dengarkan, sudah tahu maknanya rambu-rambu itu artinya apa, ditulis di sini ya. Kemudian nanti ditempel pada kertas manila. Antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai. Hasil dari kerja kelompok kalian tempelkan pada dinding-dinding yang sudah disediakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, dan kelompok 3 di samping sana. Oke, sekarang tempelkan pada tempat yang sudah disediakan. Untuk hasil kelompok sudah ditempel pada masing-masing dinding kelompoknya. Sekarang sistemnya kita menggunakan Windows Shopping, di mana kelompok 1 nanti dijaga oleh 1 orang, kelompok 2 dijaga 1 orang, kelompok 3 dijaga oleh 1 orang. 2 kelompok lainnya atau 3 kelompok lainnya mencatat hasil dari kerja kelompok temannya. Misal dari kelompok 1 mencatat hasil dari kelompok 2, kelompok 2 mencatat hasil dari kelompok 3, dan sebaliknya kelompok 3 mencatat lagi hasil dari kelompok 1. Sekarang kelompok 1 yang jaga siapa? Oke, Fahri yang jaga. Kelompok 2 Davin, dan kelompok 3 Yuni. Nanti Fahri, Davin, sama Yuni harus bisa menerangkan. Misal dari kelompok 1 di sini ada rambu, yaitu belok kiri. Yang kedua, di sinilah rambu, dilarang putar balik, dan seterusnya. Paham ya maksudnya? Rambunya digambar kemudian ditulis.
masing-masing. Kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain membawa buku tulis menuju. Ayo Manda, tiganya nggak apa-apa. Ketiga semuanya menuju. Kamu juga ketiga-tiganya salah satu nanti dicatat. Ayo silakan Gofar, Sasa, Ibra datang ke kelompok 3 dan kamu Rizky, Alfa, Iksan datang ke kelompok 1 sampai mencatat di kelompoknya Pari bawa buku tulis. Rambut ketiga menunjukkan rambut area yang berjalan. Sudah, kalian sudah melakukan window shopping. Sekarang perwakilan dari kelompok sambil berdiri ya, di sini saja berdiri, bacakan apa yang kalian dapat dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dibacakan. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya perwakilan dari kelompok 1. Rambut 1, hati-hati. Kedua, dilarang parkir. Ketiga, dilarang putar balik. Oke, tepuk tangan untuk Manda, perwakilan dari kelompok 1. Terus kelompok 2 diwakili oleh siapa? Sasa. Oke, Sasa, berdiri di sini Sasa. Perkenalkan, nama saya mewakili dari kelompok 2. Rambu yang pertama, dilarang masuk. Yang kedua, dilarang berhenti. Yang ketiga, merah berhenti. Kuning hati-hati, hijau berjalan. Oke, tepuk tangan untuk Sasa, perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang mewakili? Oke, Yuni. Dibaca yang keras. Dengarkan Yuni mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Yuni. Rambu ke 1 belok ke kiri. Rambu kedua dilarang putar balik. Ketiga, area menuju jalan. Oke, tepuk tangan untuk Yuni. Dari diskusi kelompok kalian tadi, Samen sudah memahami rambu-rambu lalu lintas. Kemudian di sini Bu Nur masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang paragraf argumentasi. Bu Nur mempunyai sebuah video yang nantinya sampai harus bisa membuat sebuah paragraf argumentasi. Sebelum masuk ke video, di sini Bu Nur akan menerangkan sebuah paragraf yang disebut dengan paragraf argumentasi. Apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi? Apa, Alfa? Paragraf argumentasi atau paragraf bahasa adalah sebuah tulisan berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Oke, paragraf argumentasi adalah paragraf bahasan, adalah sebuah tulisan yang berisi tentang pendapat dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Jadi di dalam sebuah paragraf argumentasi itu terdapat sebuah pendapat. Selain kalian juga bisa berpendapat, maka disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Di sini Bu Nur mempunyai sebuah video. Nanti setelah sampean menyaksikan sebuah video, sampean akan membuat sebuah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi itu juga memiliki ciri-ciri. Paragraf yang pertama yaitu mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah masalah. Jadi di dalam sebuah paragraf argumentasi itu terdiri dari sebuah pendapat dan keyakinan atau pandangan
masalah oleh seseorang. Terus yang kedua, di dalam paragraf argumentasi itu juga menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Dan yang ketiga, ada kata atau ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Itu adalah ciri-ciri dari sebuah paragraf argumentasi. Di sini sampean diharapkan mampu membuat sebuah paragraf argumentasi. Ingat, sebelum membuat argumen, sebelum melakukan membuat sebuah pendapat, sampean harus mendapatkan bukti-buktinya, fakta-faktanya. Baru yang terakhir sampean harus membuat sebuah argumen atau pendapat. Berikut adalah video yang harus sampean saksikan. Anak-anak hebat, kali ini kalian menyimak cerita yang akan dibacakan oleh Ibu Pipi dengan judul Awas, yang diambil dari buku Bahasa Indonesia bab 3. Lihat sekitar halaman 53 sampai dengan 55. Saat kalian menyimak, perhatikan tulisan yang berwarna orange. Rudy berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudy. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet! Bunyi klakson merupakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa, seorang ibu bertanya kepada Rudy. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudy hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Dari video yang sudah kalian saksikan, buatlah sebuah paragraf argumentasi. Paham ya apa yang sudah disaksikan di video tersebut? Paham. Sekarang kembali ke kelompoknya, diskusikan, buka di LKPD. Di situ ada paragraf argumentasi. Sudah selesai semua ya? Kalau sudah selesai, sampean akan melakukan presentasi. Kelompok 1 diwakili oleh Fari. Oke, kelompok 2 diwakili oleh Ibra. Dan kelompok 3 diwakili oleh Rizky. Nanti dibaca yang keras ya. Mulai dari Fari. Ayo Fari, dibaca sambil berdiri. Pada hari ini, Rudy berangkat ke sekolah dengan berburu-buru karena saat itu ia mendapat giliran piket kelas. Di tengah perjalanan, lampu merah menyala. Karena terlalu buru-buru, akhirnya Rudy menerobos lampu merah dan akibat Rudy hampir tertabrak oleh pengendara sepeda motor. Dengan pengendara motor tersebut terjatuh. Seandainya Rudy menaati rambu-rambu yang ada, maka kecelakaan tersebut tidaklah terjadi. Oleh karena itu, kita selalu menaati rambu-rambu lalu lintas. Oke, tepuk tangan untuk Fari.
sekolah dengan terburu-buru karena saat itu Rudi mendapat giliran tiap kelas. Di tengah perjalanan lampu merah menyala. Karena terlalu terburu-buru, akhirnya Rudi menerang lampu merah. Dan akhirnya Rudi mengambil kecelakaan dengan pengendara sepeda motor. Jatuh. Akhirnya Rudi menaati rambu-rambu yang ada, maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menaati rambu-rambu yang lintas. Oke, tepuk tangan untuk Ibra perwakilan dari kelompok 2. Dan kelompok 3 diwakili oleh siapa? Rizky. Oke, Rizky berdiri di sini. Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berasal dari kelompok 3. Saat itu Rudi berangkat ke sekolah dan dengan terburu-buru. Karena saat itu Rudi dapat giliran pakai kelas. Di tengah perjalanan, lampu merah menyala karena terlalu terburu-buru. Akhirnya Rudi menerobos lampu merah. Dan akhirnya Rudi hampir tertabrak oleh pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor tersebut terjatuh. Seandainya Rudi menaati rambu-rambu yang ada, maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, tepuk tangan untuk Rizky perwakilan dari kelompok 3. Oke, setelah presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 antara diskusi yang pertama tadi tentang rambu-rambu lalu lintas dan yang kedua diskusi tentang paragraf argumentasi. Bu Nur mempunyai sebuah keyword yaitu coklat. Setiap kelompok Bu Nur kasih 2 coklat yang akan dikasihkan kepada kelompok terbaik menurut kalian. Misal, kelompok 1 menganggap kelompok 2 yang paling baik. Jadi coklatnya diberikan kepada kelompok 2. Kelompok 3 menurut kelompok 3 yang paling baik adalah kelompok 1. Maka coklatnya diberikan pada kelompok 1. Gitu ya. 2 coklat untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, dan 2 untuk kelompok 3. Berikan ketua kelompoknya berdiri. Ketua kelompoknya berdiri. Ketua kelompok berdiri. Berikan coklatnya kepada kelompok terbaik menurut sampean. Ayo. Diskusi dulu. Untuk dikasihkan kelompok berapa? Oke, sudah waktu diskusi habis. Berikan ke kelompok siapa? Ayo. Ayo. Berikan pada kelompok siapa? Oke.
berdasarkan objek tersebut. Kalimat deskripsi berkaitan dengan panca indera, maka paragraf deskripsi pun berkaitan dengan panca indera dalam mendeskripsikan suatu objek. Oke, paragraf deskripsi itu paragraf sebuah gambaran. Misal, kita berada di sebuah tempat wisata. Misal kita berada di Parangtritis, misal. Gambarkan seolah-olah sampean itu berada di Parangtritis. Bayangkan. Atau misalnya sampean pernah datang ke tempat wisata mana? Misal ke WBL atau ke Wego. Bayangkan kalau saya itu sedang berada di Wego. Di Wego itu, Wego contoh ya ini. Wego itu terletak di sebelahnya Wadu Gondang. Tempatnya di Kecamatan Sugio. Contoh. Ini contoh ya. Terus di dalam Wego itu ada apa saja? Misal gambarkan sampai berada di sana. Bisa membuat sebuah paragraf, buatlah satu paragraf saja. Kamu pernah rekreasi kemana? Atau sampai gambarkan tentang kamu mempunyai sebuah hewan peliharaan. Deskripsikan, saya mempunyai sebuah kucing. Kucing saya berwarna ini. Bisa? Bisa. Oke. Guru bagikan ini sebuah lembar kerja yang kelompok buatlah satu paragraf saja. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen. Buatlah satu paragraf saja, satu paragraf deskripsi. Oke, ayo. Sudah selesai semua ya? Nah, kalau sudah kumpulkan di depan, guru kasih nilai. Sudah dapat nilai semua ya? Kalau sudah, letakkan pada portofolio yang ada di sebelah sini. Masukkan pada portofolio kalian masing-masing. Dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari yang pertama tadi tentang apa? Ada paragraf argumentasi. Kita juga sudah mengidentifikasi rambu-rambu lalu lintas. Dari masalah yang pertama tadi ada masalah kecelakaan. Untuk memecahkan sebuah masalah kecelakaan kita harus apa? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Terus yang ketiga kita juga sudah mempelajari paragraf deskripsi, seolah-olah kita menggambarkan dari suatu objek. Oke. Dari serangkaian pembelajaran kita hari ini, kalian senang apa tidak senang? Senang. Oh iya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, sudah jelas semuanya ya? Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Di rumah jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sekarang ketua kelasnya menyiapkan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita sampai di rumah dengan selamat. Oke, ketua kelas. Persiapan. Siap. Tempat sudah siap, gerak, berdoa mulai. Doa kita
Dan saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.